Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model pengembangan kurikulum. Jadi, sebelum kita membahas apa saja model-model dalam pengembangan kurikulum itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari model pengembangan kurikulum. Jadi, model pengembangan kurikulum terdiri dari 3 kata, yaitu model, pengembangan, dan kurikulum. Model berarti pola, acuan, ragam dari sesuatu yang akan dihasilkan. Yang kedua, yaitu pengembangan. Pengembangan berarti suatu kegiatan di mana menghasilkan hal yang baru. Dalam kegiatan ini terdapat suatu penilaian atau penyempurnaan dari hal yang sudah ada. Yang ketiga, yaitu kurikulum. Kurikulum adalah suatu rencana atau pengaturan di mana terdapat tujuan, isi, bahan pembelajaran, dan juga tata cara dalam melakukan suatu pembelajaran guna mencapai tujuan dari suatu pendidikan. Jadi ketiga kata ini dapat kita gabungkan menjadi satu arti. Model pengembangan kurikulum yaitu suatu kegiatan atau langkah yang sistematis digunakan untuk melakukan penyempurnaan terhadap suatu kurikulum guna mencapai tujuan dari suatu pendidikan. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai model-model pengembangan kurikulum. Di dalam makalah, saya membahas ada 6 macam model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu model pengembangan Taylor. Model pengembangan Taylor ini merupakan suatu model desain klasik, di mana model ini muncul karena adanya 4 pertanyaan, yaitu yang pertama, tujuan apa yang ingin dicapai oleh suatu sekolah? Tujuan pendidikan apa yang ingin dicapai oleh sekolah? Yang kedua, yaitu pengalaman-pengalaman pendidikan apakah yang semestinya diberikan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Yang ketiga, bagaimanakah pengalaman pendidikan sebaiknya diorganisasikan. Dan yang keempat, bagaimana menentukan bahwa tujuan tersebut telah tercapai. Dari 4 pertanyaan inilah akhirnya Taylor menyimpulkan ada 4 tahapan dalam melakukan pengembangan kurikulum. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan pendidikan itu apa. Yang kedua, menentukan proses pembelajaran yang harus dilakukan itu bagaimana dan apa saja. Yang ketiga, menentukan organisasi pengalaman belajar bagi peserta didik. Yang keempat, yaitu menentukan evaluasi pembelajaran. Nah, yang kedua, yaitu model pengembangan administratif, di mana model pengembangan kurikulum administratif ini disebut juga dengan model pengembangan dari atas ke bawah. Artinya, kegiatan ini ditekankan atau dilakukan oleh pejabat yang memiliki suatu wewenang, dan mereka melakukan tugasnya sesuai dengan fungsi masing-masing. Dalam pengembangan kurikulum model administratif ini, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, atasan membentuk tim yang dimana berisikan orang-orang atau pejabat yang berwenang. Yang kedua, tim tersebut merencanakan konsep, rumusan tujuan umum, dan falsafah yang diikuti. Yang ketiga, dibentuk beberapa kelompok kerja yang anggotanya terdiri dari spesialis kurikulum dan staf pengajar. Yang keempat, hasil kerja dari butir 3 tersebut direvisi oleh tim atas dasar pengalaman atau hasil dari tryout. Yang kelima, setelah tryout yang dilakukan oleh beberapa kepala sekolah dan telah direvisi seperlunya, baru kurikulum tersebut dapat diimplementasikan. Model pengembangan kurikulum yang ketiga yaitu model grassroots, di mana model pengembangan ini yaitu muncul karena ada keresahannya dari guru terhadap kurikulum yang berlaku. Akhirnya muncullah keinginan untuk melakukan penyempurnaan terhadap kurikulum tersebut.
Langkah-langkah model pengembangan kurikulum ini, yang pertama, inisiatif pengembangan itu datangnya dari bawah atau inisiatif pengembangan itu datangnya dari guru. Kedua, tim pengajar dari beberapa sekolah ditambah narasumber lain dari orang tua peserta didik atau masyarakat luas yang relevan. Ketiga, pihak atasan memberikan bimbingan dan dorongan kepada guru untuk melakukan penyempurnaan tersebut. Yang keempat, untuk pemantapan konsep pengembangan yang telah dirintis, diadakanlah lokakarya untuk mencari input yang diperlukan. Model pengembangan kurikulum grassroots ini dapat dilakukan apabila guru-guru di sekolah tersebut memiliki kemampuan dan sikap yang profesional, yang memahami konsep dan teori dari pendidikan dan juga pembelajaran. Jika tidak, sangat kecil kemungkinan perubahan tersebut bisa terjadi. Model pengembangan kurikulum yang keempat yaitu model pengembangan kurikulum Bauchem, di mana dalam pengembangan ini ada 5 tahap yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu menetapkan wilayah atau area yang akan melakukan perubahan suatu kurikulum. Yang kedua, menetapkan personalia, yaitu pihak-pihak yang akan terlibat dalam proses pengembangan kurikulum tersebut. Yang ketiga, menetapkan organisasi dan prosedur yang akan ditempuh dalam merumuskan tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yang berisikan standar kompetensi dan kompetensi dasar, memilih isi dan pengalaman belajar serta menentukan evaluasi. Yang keempat, mengimplementasikan kurikulum tersebut. Yang kelima, melaksanakan evaluasi dari kurikulum yang telah diimplementasikan. Yang kelima, yaitu model pengembangan kurikulum model TABA, di mana model pengembangan kurikulum ini dikemukakan oleh Hilda Taba. Model ini dimulai dengan kita melaksanakan eksperimen terlebih dahulu, kemudian diteorikan, baru kemudian diimplementasikan. Ada 5 langkah pengembangan kurikulum ini. Yang pertama, kelompok guru terlebih dahulu menghasilkan unit kurikulum untuk dieksperimenkan. Yang kedua, uji coba unit eksperimen untuk menentukan validitas dan kelayakan pembelajaran. Yang ketiga, merevisi hasil uji coba, konsolidasikan unit-unit kurikulum. Yang keempat, mengembangkan kerangka kerja teoritis. Dan yang kelima, mengimplementasi dan diseminasi hasil yang telah diperoleh. Model pengembangan kurikulum yang terakhir yaitu model Miller-Celler, di mana pengembangan kurikulum ini ada perbedaan dengan model-model pengembangan sebelumnya. Model pengembangan kurikulum Miller-Celler ini merupakan pengembangan kurikulum kombinasi dari model transmisi dan model transaksi dengan tahapan pengembangannya yaitu klarifikasi orientasi kurikulum, yang kedua pengembangan tujuan, yang ketiga identifikasi model mengajar, dan yang keempat mengimplementasikan kurikulum. Itulah tadi model-model pengembangan kurikulum yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.